Halo Pino, lagi dengerin lagu apa Pino? Ini nih lagi dengerin lagunya Dewa 19. Kan katanya mau konser. Oh iya ya, dia mau konser di beberapa kota ya di tahun ini ya. Iya. Tahu nggak sih sebelum konser ini atau sebelum permasalahan ini ada permasalahan dengan vokalis sebelumnya yakni Once? Loh, emang iya? Iya, Bentar-bentar. Sebelum kita bahas ini lebih lanjut, gimana kalau kita bahas aja di podcast kita hari ini? boleh boleh. Oke. Halo Sobat Smart, kembali lagi di Smart Podcast bersama saya Novita Indasari. Nah, di podcast hari ini kita akan membahas topik menarik nih, yakni seputar hak cipta terkait dengan perseteruan antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel. Nah, gimana sih dalam perspektif hukumnya? Nah, di samping kita sudah ada narasumber yang akan membahas topik ini, ada Kak Amar dari PDB Law Firm. Nah, Kak Amar langsung aja nih. Nah, gimana sih sebenarnya kronologis dari perseteruan antara Ahmad Dhani dengan Once Mekel ini? Oh, oke. Jadi begini Kak Novita. Jadi Ahmad Dhani ini secara resmi telah melarang Once untuk membawakan lagu-lagu Dewa 19 dalam setiap pertunjukannya. Nah, hal tersebut dikarenakan bahwa mohon maaf, maksud saya Dewa 19 ini akan mengadakan konser di beberapa kota ke depannya di sepanjang tahun 2023. Jadi Ahmad Dhani ini ingin menjaga kemurnian dari konser Dewa 19 tersebut dan memberikan hak eksklusif kepada promotor yang akan mengadakan konser tersebut. Meskipun Once pada posisi ini telah membayar royalti kepada Dewa 19. Nah, selain itu juga bahwa Once ini secara resmi sudah bukan lagi tergabung sebagai anggota band dari Dewa 19 tersebut. Jadi di sisi lain Ahmad Dhani juga ingin bahwa tidak ada anggota-anggota lain yang akan membawakan lagu Dewa 19 di luar dari konser yang akan diadakannya. Kalau menurut hukum sendiri nih Kak, bagaimana sih ketentuan yang mengatur terkait dengan izin dari pencipta ini? Oke, jadi ketentuan yang mengatur mengenai izin dari pencipta ini diatur dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau yang biasa disebut juga Undang-Undang Hak Cipta. Nah, dalam pasal 9 ayat 2 tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana maksud saya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, dalam ayat 1 tersebut dalam huruf F dijelaskan ada yang namanya pertunjukan ciptaan. Artinya setiap pertunjukan ciptaan ini memiliki hak ekonomi di dalamnya yang milik dari pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi siapapun yang ingin membawakan lagu milik pencipta lagu ini wajib mendapatkan izin dari pencipta tersebut. Karena telah diatur dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Seperti itu, Kak. Oke, jadi seperti itu ya Kak. Jadi izin itu emang wajib ya Kak sebelum orang itu atau pengguna menyanyikan sebuah lagu. Nah Kak, kalau izin itu emang wajib, nah lalu siapa nih Kak yang berhak untuk mengeluarkan izin tersebut? Oke, jadi yang berhak mengeluarkan izin adalah LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif. Nah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 5 Undang-Undang Hak Cipta. Jadi setiap orang yang ingin menggunakan ciptaan secara komersil ini tanpa perlu meminta izin kepada pencipta, melainkan dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Jadi dari pasal tersebut dapat kita pahami bahwa yang mengeluarkan izin tersebut itu bukan pencipta lagunya sendiri, melainkan melalui lembaga manajemen kolektif nasional. Jadi pengguna lagu tersebut membayar imbalan atau royalti kepada lembaga manajemen kolektif nantinya lembaga manajemen kolektif tersebut yang akan mendistribusikan kepada pencipta-penciptanya. Oke Kak, lalu untuk pencipta sendiri apakah harus tergabung ya Kak dalam suatu lembaga manajemen kolektif? Oke, jadi pengaturan yang mengatur mengenai lembaga manajemen kolektif ini diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, dalam pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta ini tidak ada satu pasal atau ayat pun yang mengatur bahwa kewajiban pencipta untuk tergabung dalam sebuah lembaga manajemen kolektif. Hanya saja filosofi dari pendirian lembaga manajemen kolektif ini untuk mempermudah atau mempertemukan antara pengguna ciptaan dengan pencipta lagu tersebut untuk mendapatkan hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi pengguna lagu ini tidak perlu mencari-cari siapa penciptanya untuk membayar royalti, dan pencipta tersebut tidak perlu menghubungi satu persatu pengguna ciptaan ini untuk dia ini membayar royalti. Jadi cukup
lewat lembaga manajemen kolektif, maka administrasi mengenai royalti ini akan jadi saling mempermudah satu sama lainnya. Baik Kak, lalu untuk ketentuan pidananya sendiri nih Kak, apa ada ketentuan pidana yang mengatur terkait dengan pelanggaran hak ekonomi pencipta? Ada Kak, bahkan diancamnya paling lama ini 3 tahun loh di denda pidananya, sebagaimana tersebut diatur dalam pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, yang mengatur bahwa setiap orang dengan tanpa hak dan atau izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1, dalam hal ini huruf F, yakni pertunjukan ciptaan, untuk penggunaan secara komersil dengan dengan pidana paling lambat 3 tahun dan atau denda pidana paling banyak 500 juta rupiah. Oke Kak Amar, memang ada ya jadi ketentuan pidana terkait dengan pelanggaran dari hak ekonomi pencipta. Nah Kak, terkait dengan kita terbatas oleh waktu nih, mungkin Kak Amar bisa nih menyampaikan closing statement atau saran terkait dengan topik kita hari ini. Oke, jadi closing statement dari saya sarankan kepada teman-teman yang menonton video ini semua, mari kita saling menghargai karya ciptaan dalam bentuk apapun. Dalam hal ini adalah pertunjukan ciptaan, yakni dengan cara kita sebagai pengguna ciptaan lagu ini meminta izin kepada pencipta, baik yang telah tergabung dalam LMK atau belum. Nah, dengan kita meminta izin kepada pencipta tersebut kan hak-hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta ini akan terpenuhi. Nah, apabila hak ekonomi telah tersebut terpenuhi, maka harapan kita sudah pasti bahwa pencipta tersebut akan menghasilkan karya-karya yang jauh lebih baik ke depannya yang akan kita nikmati juga secara bersama-sama. Seperti itu, Kak. Oke Kak, menarik sekali topik kita hari ini. Terima kasih Kak Amar karena sudah meluangkan waktunya Sama-sama, bisa Kak. berdiskusi di podcast kita hari ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan, pendapat atau saran lain terkait dengan topik kita hari ini, bisa banget menyampaikannya di kolom komentar ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Smart Podcast berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin memperdalam terkait dengan hukum, pajak, bea cukai, dan lain sebagainya, teman-teman bisa mengikuti PLKH yang diselenggarakan oleh Smart Bukan Profesional. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa mengunjungi website kami